Hongkong rumahnya super kecil. Menurut mereka rumah-rumah di sini udah kayak istana sampai mereka foto-fotoin karena wow banget. Ketiga, ini yang aku kita Indian tinggal di Indonesia. Badan kita wangi. Wangi kok. Wangi ya? Wangi ya? Wangi iya. Ya wangi. Kita Indian tinggal di Indonesia. Untuk gantian tempat spot foto di Pantai Kelingking, turis India ini malah ngeyel, menolak tanpa merasa bersalah dan enak-enakan sebat. Oh, ngeyel guys. Apa ngeyel tuh guys? Nanti komentar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi India kaget berat. Ini orang India ya. Karena Indonesia ternyata jauh lebih bersih dan manusiawi. Itu judul yang ingin saya reaksi pada hari ini. Yang mana kebanyakan turis yang datang ke Indonesia buat pertama kalinya, mereka kaget dengan suasana kebersihan yang ada di Indonesia dan juga keramahan warga Indonesia itu sendiri. Jadi ini sebenarnya sudah terjadi dengan saya sendiri ketika pertama kali ke Indonesia ya. Waktu itu saya hanya tahu Indonesia ini melalui cerita orang-orang lain dan juga melihat terlebih dahulu di channel-channel YouTube, di media-media sosial, tetapi tidak mengalami sendiri keadaan itu ketika belum pun pernah ke sana. Tetapi selepas kami pergi ke sana buat pertama kalinya, semua berubah sekelip mata guys. Itu yang buat kami kaget. Orang Indonesia itu gimana mereka melayani tetamu seperti satu keluarga. Jadi kita reaksi dulu. Mungkin orang India ini juga sama kayaknya apa yang kami alami ketika kami di sana dulu. Kaget dengan keadaan yang sebenar di depan mata mereka sendiri. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. turis Hongkong norak banget lihat rumah kayak istana di Jakarta. Welcome to A Day in My Life edisi bawa turis jalan-jalan. Kenalin, ini Sentil. Ya lucu ya, namanya tuh kayak sentil gitu. Keturunan India yang lahir dan besar di Hongkong. Jadi technically dia adalah Hong Kong citizen. Selama 3 hari di sini dia seneng banget sama hal-hal ini yang kita pikir biasa aja, tapi di Hongkong tuh nggak ada. Pertama ke taman safari, kasih makan ke jerapah, foto sama ular. Seneng banget dong dia bisa lihat binatang sedekat ini. Ini taman safari nih guys. Kami belum pernah lagi ke sini. Hari itu kalau tidak silap Bang Rusdi pernah pergi sini nih di taman safari ini. Cuma kami belum berkesempatan pergi sini. Bayangkan ya, melalui mobil ini pun kita boleh bagi makanan ya ke binatang, hewan-hewan yang ada di situ lah kan. Jadi mungkin itu satu keunikan bagi orang yang baru pertama kali datang ke situ kan. Oke, kita lanjut. Kedua, rumah-rumah gede di Peak, karena kalian tau lah ya, di Hong Kong rumahnya super kecil. Menurut mereka rumah-rumah di sini udah kayak istana sampai mereka foto-fotoin karena wow banget. Ketiga, ini yang aku paling gak habis pikir sih. Sentil seneng banget cobain drive-thru. Semua drive-thru dia mau cobain dari mulai Starbucks, McDonald's sampai Burger King. Karena di Hong Kong gak ada. Mereka cuma suka lihat ini dari film-film di Amerika, jadi kepingin coba. Sama kali ya, kayak kita norak kalau lihat salju atau padang gurun. It's kind of refreshing to see your hometown from a new perspective. Jadi ikutan excited lagi keliling Jakarta karena ngeliat mereka excited. Ajak terus kemana lagi ya? Keringatan sepanjang hari. Wow, tengok guys. Tengok. Semua wanita ke India pasti laku. Wih, gimana tuh guys? Penasaran deh sama selera cowok India. Kira-kira kalau aku di India tuh laku nggak ya? Yuk, nanya yuk. Oh, ini wanita Indonesia ke India pula ya? No. Me and you take video. Walking. Tetap on brand. Keringatan sepanjang hari. Lihat ke kamera. Tapi gue masih laku di sini. Pada berantem nih. Cuma nanya doang, gue cantik. Jadi nggak semua orang sama ya. Ada yang barbar, ada yang sopan. Ya itu biasa. Kita Indian tinggal di Indonesia. Ini. Badan kita wangi. Wih,
Wangi kok. Wangi ya? Wangi ya? Wangi, iya. Ya, wangi, Kita wangi, India wangi. yang tinggal di Indonesia. Setiap kali kita bikin konten, pasti selalu disuruh balik ke Rohingya. Wih. Kita India tinggal di Indonesia. Orang selalu kaget pas ngeliat kita cuci tangan. Kenapa? Pasal cuci tangan. Kita India tinggal di Indonesia. Channel favorit kita, Antv. Kita India tinggal di Indonesia. Kerjaan kita antara penjual toko karpet, penjual toko sport, produser film, atau main Facebooker. Kita India yang tinggal di Indonesia. Kita tahu Terelie pas dia masih jadi judul lagu film Bollywood. Kita India yang tinggal di Indonesia. Pas Idul ada, kita selalu sedih karena ngeliat dewa kita disembelih. Ini adalah Kashmir. Di sini adalah wilayah perbatasan yang mayoritasnya Muslim. Kalau menurut aku pengalaman pribadi, di sini orangnya lebih bagus, lebih bersih juga di sini dan pemandangannya bagus. Tapi di sini tuh banyak peraturannya. Terus banyak tentara yang menjaga gitu. Klakson tetap ada. Ada pengemis juga, tapi pengemisnya itu adalah pendatang, bukan orang Kashmir. Negara yang gak akan aku kunjungi India karena jorok. Itu yang banyak dikatakan orang saat mereka berpikir tentang India. Coba deh main ke Kashmir, India. Tempat ini disebut Crown of India. Ya, bisa dibilang Kashmir merupakan tempat paling indah di India. Banyak orang Malaysia dan Indonesia yang berlibur ke Kashmir saat musim salju juga, guys. Karena banyak aktivitas seru yang bisa kamu cobain di sini. Walau wilayah ini disebut Little Swiss, tapi jangan takut. Untuk harganya sendiri memang sangat cocok buat kocek orang Indonesia. Selain view, makanan, dan juga orang-orangnya memang bersahabat sekali buat orang-orang Indonesia ataupun orang-orang yang datang dari Malaysia. 4-5 hari di Kashmir sudah cukup buat kamu yang ingin berlibur di Kashmir. Mulai dari 7.500.000 aja, minimal 2 orang, kamu sudah bisa menikmati Kashmir di musim dingin. Tentukan tanggal keberangkatanmu. Promo ini berlaku hanya sampai bulan Maret 2024. Murah kan India, tapi ternyata mukanya sama kayak orang Indonesia. Emang ada? Ikutin video ini sampai selesai. Calo bada. Well, aku tuh juga pernah kaget guys pas ke area sini. Karena pas aku kesini mukanya itu sama semua kayak hampir orang Indonesia. Mereka matanya lebih kecil, kulitnya lebih cerah, badannya juga kecil-kecil kayak orang Indonesia. Pas aku cari tahu ternyata memang di sini adalah mayoritas orang-orang dari Northeast. Wilayah orang-orang Northeast India itu kayak Nagaland, Manipur, Meghalaya, yang emang itu wilayahnya berdekatan dengan daratan Cina. Jadi mukanya tuh kayak gini guys tuh, mirip-mirip sama orang Cina tapi nggak Cina banget. Karena yang tinggal di sini mayoritas orang India Tenggara, jajanannya pun beda. Bukan biryani atau panipuri, tapi jajanan di sini tuh lebih ke Tibetan food. Kebanyakan tuh juga sup-supan, terus namanya momos, itu mirip sama dimsum. Dan juga bahkan di sini banyak makanan Korea, makanan Jepang, boba pun ada. Kalian bisa nemu di sini. Makanya tempat ini tuh menjadi kayak markas, bukan markas, tapi tempat jajannya orang-orang Indonesia. Karena makanan di sini tuh hampir sama. Tuh bahkan ada odeng, ada tahu, ada mie-mian. Kalau harganya ya jangan dibandingke ya, dibanding-bandingke dengan jajanan India biasanya. Harganya ya di atas rata-rata lah. Cuman yang nggak sampai menguras kantong kalian sih, kayak sekali makan sampai 600.000, 700.000 tuh nggak kayak gitu. Cuman memang udah di atas rata-rata jajanan India pada umumnya. Jadi kalau dibandingin kayak biryani, panipuri, itu udah di atas harga makanan itu. Bahkan di sini juga ada satu orang Indonesia yang menikah dengan orang Manipur kalau nggak salah, dan mereka ini pengusaha guys, mendirikan sebuah salon di sini. Jadi kalau kalian kesini, kalian wajib banget ke area ini, namanya adalah Safdarjung Enclave. Jadi ini kayak sebuah komplek namanya Safdarjung yang emang banyak makanan di situ. Ini adalah list tempat yang biasanya didatengin sama orang-orang Indonesia kalau cari makanan. Biasanya mereka itu ke restoran Koris, ini restoran Korea. Nah kalau minuman kalian bisa kesini ke Goti. Ini adalah tempat kalian bisa dapetin minuman boba terenak di India yang udah pernah aku coba, karena boba yang lain tuh kayak kurang enak menurutku. Ini ya bisa dibandingin lah sama Chat Time, meskipun enakannya ya enakan Chat Time. Atau kalau cari tempat nongkrong biasanya pada ke BSC. Makasih udah nonton video ini guys, kapan-kapan lagi, bye-bye. Di sebuah bandara di kota New Delhi, India, wanita ini akan menukarkan uangnya ke mata uang rupiah di sebuah money exchange yang tersedia di situ. Dan ternyata, dia tidak sendiri, karena banyak penumpang tujuan Indonesia lainnya yang sedang menukarkan uang rupiah Indianya ke mata uang rupiah. Dan ketika menukarnya, dia sangat kaget, karena untuk ribuan rupiah India yang ditukarnya, dia mendapatkan uang jutaan rupiah. Setelah itu, dia pun segera menaiki pesawat untuk selanjutnya menuju kota Denpasar, Bali. Setelah 8 jam berada di pesawat, dia akhirnya tiba di Bali. Namun masih ada yang harus dia bereskan dulu sebelum dia bisa menikmati Pulau Bali. Pertama-tama, dia menuju ke bagian loket imigrasi
untuk melakukan pembayaran visa. Oke. Dia pun mengeluarkan uang Rp515.000 untuk menyelesaikan pembayaran visanya. Lalu setelah itu, wanita India ini mendekati gerai seluler untuk membeli SIM card Indonesia supaya handphonenya bisa digunakan. Dia pun ditawari berbagai macam paket, tapi akhirnya dia memilih paket yang ini, yaitu paket 60 GB dengan harga Rp450.000. Lalu, setelah itu petugas pun meminta paspornya untuk digunakan sebagai dokumen registrasi resmi bagi setiap wisatawan asing yang menggunakan SIM card Indonesia. Barulah kemudian dia membayarnya. Lalu setelah itu, wanita India ini ternyata telah memesan taksi online lewat sebuah aplikasi. Setelah menunjukkan pesanannya, seorang petugas langsung membawanya keluar. Namun ternyata dia belum langsung bisa menaiki mobil, tapi harus menunggu dulu di sebuah lounge yang sudah disiapkan oleh pihak aplikasi. Lalu setelah supirnya sudah siap, barulah dia menaiki mobil dan siap menikmati indahnya Pulau Dewata. Let me tell you something about India. Culture shock itu simpelnya adalah kalian kaget dengan budaya baru di lingkungan tempat baru. Yang pertama, aku bingung kenapa orang India suka banget mencet klakson. Ada beberapa kejadian di jalan, contohnya waktu itu aku pesen tuk-tuk online, drivernya manggil temennya, itu dia mencet klaksonnya bunyinya udah kayak klakson mobil truk. Padahal tuk-tuknya tuh kecil kayak becak gitu loh. Bahas lagi soal klakson, ternyata di beberapa mobil truk di belakangnya ada tulisan horn please, mungkin supaya menghindari terjadinya kecelakaan ya. Tapi asli kalau ke India kalian harus siap dengerin klakson sih. Culture shock gue selanjutnya adalah nggak bisa banget sama makanan minuman India. Ini contohnya gue cobain buttermilk, ini rasanya ya Tuhanku. Mending lu cobain sendiri aja deh buttermilk. Ketiga, gue bingung kenapa hampir semua orang India kalau ngomong kepalanya digoyang-goyang. Ini kan gue masih ngakak sampai sekarang ya, karena gue nggak tahu artinya apa. Nih aku coba kasih satu contoh cerita. Waktu itu gue lagi pesan makanan kan, terus gue nanya, nih makanannya pedes apa enggak? Terus dia jawab, malah kepalanya digeleng-geleng gitu. Gue bingung, biasanya kalau geleng-geleng artinya enggak. Terus gue meyakinkan lagi, gue tanya, is it not spicy? Lo tau gak dia ngapain? Dia masih aja geleng-geleng lagi. Waktu gue tanya, ini spicy? Dia geleng. Terus waktu gue tanya, ini not spicy? Dia juga geleng-geleng lagi. Akhirnya biar adil, gue juga balas geleng-geleng kepala gue. Terus tiba-tiba abis gue geleng-geleng, dia ambil pena dan nulis di kertasnya. Gue gak tahu apa yang dia tulis, tapi yang jelas waktu makanan datang itu pedes. Benernya kalau ke India gue harus belajar telepati pikiran dulu deh kayaknya. Itulah beberapa culture shock, mungkin masih ada yang lain, tapi itu ketiganya yang bikin gue shock beneran di India. Hampir dikeroyok masa, diingatkan baik-baik untuk gantian tempat swap foto. Apa ini? Untuk gantian tempat spot foto di Pantai Kelingking, turis India ini malah ngeyel, menolak tanpa merasa bersalah dan enak-enakan sebat. Oh, ngeyel guys. Apa ngeyel tuh guys? Nanti komentar. Oh, dia tidak mau diganti. Dia di situ juga. You have to move. You have to move. Dia tidak mau ganti orang lain bergambar di situ. You have to move. Cai, Vijay, gantian, Cai. Gantian. Gantian. Oh, ngerti. Aduh. Yoga. Oh, jenenge Vijay. Enggak mengerti dia ya. Alah. Ket mang diobrek wong akeh gak krasa dhek. Iki jenenge Vijay. Enak-enak no. Mau ada translator bahkan guys. Oke guys, itulah tadi momen yang mengkagetkan, mengejutkan sekaligus menyenangkan saat orang India pertama kali menginjakkan kaki ke Indonesia. Kadang kita nggak sadar guys, hal-hal yang bagi kita terasa biasa justru bisa jadi luar biasa di mata orang lain. Jadi Indonesia itu bukan hanya kaya dengan alam dan budaya, tapi juga penuh kehangatan dalam sambutan dan keramahan masyarakatnya. Dan dalam video tadi kita lihat sendiri bagaimana seseorang dari luar negeri bisa merasa seperti di rumah sendiri hanya karena satu hal yang sederhana, terutama senyuman dan sambutan dari masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ini jadi pengingat buat kita bahwa keramahan adalah kekuatan sebenarnya
bahwa jadi orang baik itu nggak perlu modal besar, cukup tulus dan terbuka. Dan kalau kamu suka ya dengan video tadi, kalian boleh juga komentar bagaimana rasanya buat pertama kalinya turis datang ke Indonesia. Apa sebenarnya yang dalam benak pikiran kita untuk supaya turis itu lebih senang datang ke Indonesia. Sama kayaknya seperti saya sendiri yang pertama kali datang ke Indonesia, begitu kaget dengan sambutan masyarakat dan rakyat Indonesia kepada kami ketika itu. Sampai seperti satu keluarga yang mana selama berada di situ kami dilayan begitu hangat sekali. Dan seperti biasa, itulah sebenarnya adat budaya warga Indonesia ataupun rakyat Indonesia yang memang suka melayani tetamu, welcome kepada tetamu guys. Jadi teruskan berpikiran seperti apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, sentiasa positif dalam setiap hal, melayani tetamu dengan baik sehingga kan merasa tamu itu adalah keluarga mereka sendiri guys. Memang pada mulanya kita belum tahu lagi selagi mana kita belum berada di tempat itu. Begitu juga kami dulu guys. Tapi akhirnya apabila sudah berada di tempat itu, kita sadar bahwa hal-hal yang dulu di luar pemikiran kita yang negatif sekarang sudah menjadi positif. Terima kasih beberapa orang rakyat Indonesia yang sentiasa membantu kami ketika kami berada di Indonesia itu. Terima kasih banyak-banyak guys. Tidak lupa semua kenangan-kenangan itu. Oke, sampai kita jumpa lagi. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.